Saya ingin mengajak kita hari ini khotbah mungkin basic, namanya sukacita. Katakan sukacita. Nah, sukacita itu begini. Kenapa pelawak bisa melucu tapi stres dan bunuh diri mati muda? Karena begini, dia tidak dikuasai sukacita. Ya, orang bisa saja melucu karena profesi, tapi pertanyaannya sukacita menguasai enggak dari dalam? Ya kan? Jadi isunya ini bukan yang di luar tapi di dalam. Makanya ternyata di mana ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Oke. Ya. Tadi saya kasih ayatnya ya. Tadi tiba-tiba saya itu diingatkan Tuhan ayat yang aneh sebetulnya. Yaitu ada di Rom chapter 16, Roma 16 ayat 20. Coba kita lihat, coba. Maafkan multimedia karena tiba-tiba ya kalian tidak bisa salahkan saya karena tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya ya. Tapi saya yakin multimedia pendeta semua, jadi pasti jago Alkitab, keluarkan Alkitab secara cepat. Coba kita lihat Roma 16 ayat yang ke-20. Ini salam. Saudara tahu enggak? Orang Yahudi seperti Paulus itu tidak suka ke Eropa. Eropa itu brutal, Eropa itu binal, Eropa itu hedon. Tapi pusat waktu itu pemerintahan dunia ada di Eropa. Makanya kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 16, Paulus tidak pengen pergi penginjilan ke Eropa. Dia maunya ke Asia. Tapi kemudian dicegah Roh Yesus dan Roh Kudus. Dicegahnya pakai cara apa? Ya misionaris kalau dicegah ya, dicegah gak enak begitu, enggak, dia tetap jalan. Dicegahnya dia sakit. Sakitnya apa? Menurut William Beckley tiba-tiba dia kejang-kejang. Karena Paulus itu sakit. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin penderitaan terlalu banyak. Sering dipukul, didera, kurang makan, kurang tidur. Ya itu tuh. Bukan nggak bisa tidur, kurang tidur. Ya misionaris gampang tidur, tapi kurang tidur karena melayani. Nah karena tekanan hidup apa yang terjadi, dia mengalami penderitaan begitu luar biasa. Iyalah dipukulin, diajar, mungkin luka-luka belum sembuh, diajar lagi. Jadi saraf-saraf, otot terganggu, tulang terganggu, dia sakit. Di penjara bawah tanah lembab, wah itu sakitnya luar biasa. Jadi dia kadang-kala kumat kejang. Nah akibat kejang, dia dibawa naik ke atas, namanya Troas. Nah Troas inilah kemudian, dia kemudian berhenti kejangnya. Disinilah dia dapat vision dari Makedonia. Makedonia itu wilayah Skandinavia, Greece. Saya beberapa kali ke arah sana, ya itu wilayah Skandinavia. Jadi kemudian begini, ada mimpi orang Skandinavia, Makedonia berkata, datang tolong kami. Dari mimpi itu dia naik ke atas. Nah dari situlah kemudian Injil masuk dulu ke Eropa. Eropa terjadi transformasi sampai kemudian terjadi itu kan ya revolusi Prancis, produk hukum. Indonesia itu kan salah satunya produk hukumnya dari Belanda. Dan itu saudara pikir biasa enggak. Jadi dari Yerusalem mestinya paling enak ke Asia dulu secara map, tapi naik ke Eropa, dari Eropa naik ke Amerika. Nah dari Amerika sekarang sudah di Asia. Menurut banyak orang berkata nanti kembali lagi ke Yerusalem. Ya udah Tuhan datang. Itu katanya. Jadi ya nggak tahu Pak Joni pernah dengar ini atau tidak kan? Ada perjalanan profetik penginjilan begitu itu. Ya boleh lah. Kan itu tidak sesat tafsiran yang boleh saja orang nafsirkan. Tapi memang sekarang aneh. Percepatan nubuatan aneh. Ya sekarang lagi banyak konflik ini di Timur Tengah. Ya saya nggak tahu. Saya nggak ada urusan dengan Kamala Harris atau Donald Trump. Jangan tanya sama saya. Tanya sama orang Amerika. Tapi yang jelas Donald Trump pro ke Israel, sementara Kamala Harris belum tentu. Jadi siapa yang menang itu akan menentukan apa yang akan terjadi juga di depan salah satunya. Saya tidak akan bahas eskatologi sebab wajahnya sudah terintimidasi, nanti ketakutan lagi ya. Tapi kalau orang tanya Yesus segera datang, oh iyalah. Ini percepatan nubuatan anehnya luar biasa. Aneh. Nah, saya tidak akan bahas itu, biar nanti Pastor Yosia bahas ini secara dalam soal eskatologi. Nah, kembali Bapak Ibu. Nah, ini salah satu ayat dia berkata begini. Sayang terjemahnya LAI ada kata semoga. Padahal Alkitab itu iya dan amin. Semoga, enggak. Ya, enggak ada semoga. Terjemahnya King James bagus itu. Ya, ini semoga itu kan enggak enak. Semua mogok gagal. Nggak ada semoga itu, saya nggak tahu. Makanya saya kalau baca, saya nggak mau pakai kata semoga. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Ya, saudara lihat terjemahannya bahasa Inggris, nggak ada kata semoga. Nggak tahu ini semoga ini gimana ini. Oke, nah ini, ya kan? And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly.
Tapi kita kembali ke bahasa Indonesia, coba aneh ini. Ya, aneh. Allah, saya tidak akan baca semoganya. Allah sumber damai sejahtera. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Anehnya apa, Pak? Kok peperangan dengan setan, kuncinya adalah damai sejahtera, bukan yang lain. Harusnya perang kan pakai senjata keren, uang banyak, kedudukan hebat. Enggak. Kecuali orang tidak punya peace, damai, gak bisa menang di pertempuran. Ya, jadi kekuatan damai sejahtera ini gak main-main. Nah, saya mau katakan ini Bapak Ibu, kalau ada kerajaan yang adalah kerajaan damai, itu kerajaan Tuhan. Makanya Yesus itu kan, ya dia sumber iman. He is the author and the finisher of our faith. He is the author and the perfecter of our faith. Benar, dia memulai menyelesaikan iman kita. Tapi begini, Yesus itu sumber iman, tapi tidak disebut raja iman. Yesus sumber kasih, yang setuju katakan amin. Tapi dia tidak disebut raja kasih. Dia disebut dengan Prince of Peace, raja damai. Jadi damai itu punya kerajaan Bapak Ibu. Makanya orang kalau damai Bapak Ibu, udah, dihantam apapun kuat di dalam. Sebenarnya begini, orang kalau kuat di dalam, mau diajar kayak apapun kuat. Orang kalau nggak kuat di dalam, nggak diajar saja tumbang. Itu karena persoalannya itu. Nah, damai ini penting Bapak Ibu. Ya, sayang ya, orang ukur damai, liburan di Bali, kemudian duduk di pinggir Nusa Dua, plongo-plongo. Plongo-plongo itu apa sih? Maksudnya melongo, makan enak, kemudian pulang kehilangan damai karena tagihan kredit cardnya membengkak. Nah, damai nggak pakai perasaan, damai itu nggak begitu. Damai itu laten, permanen, tidak tergoyahkan. Jadi damai itu nggak dipengaruhi oleh, kan perasaan dipengaruhi panca indera. Apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita raba. Damai nggak begitu. Damai itu laten, permanen, konsisten, tidak terkalahkan. Saya pernah lihat gak ada orang menghadapi maut tetap damai. Saya pernah lihat gak ada orang menghadapi tantangan tetap damai, nggak terpengaruh apapun. Saya punya teman, ya saudara punya teman juga. Hanya orang edan yang gak punya teman. Ya biasanya orang gila temannya cuma dua, papa mamanya atau mbaknya. Ya kita semua punya teman. Saya yakin dari wajah Pak Raymond temannya banyak. Atau gak punya teman? Punya banyak lah. Wah pasti. Pak Erik saya gak tahu, kayaknya temannya banyak. Istrinya pasti temannya banyak. Ya ibu mungkin temannya banyak. Nah, Bapak Ibu begini, ini teman saya punya teman, jadi ini temannya teman saya. Jadi saya punya teman saya punya teman, kan berarti temannya teman saya. Oke ya, kejauhan lah, ini orangnya. Orang ini divonis dokter dari keluarga miskin, kena tumor otak ganas. Dokter ngomong, ini 3 bulan mati. Tumor ganas di otak, kanker ganas di otak. Ya, saya menghadapi beberapa orang yang alami ini, memang kalau sembuh ya ada mujizat. Tapi beberapa lewat juga. Tapi ada mujizat. Ya, saya ketemu orang yang alami kanker otak, sembuh juga. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini orang masih muda, 17 tahun. Ya, dokter berkata 3 bulan lagi mati. Tahu nggak? Belum ada BPJS, keluarganya miskin. Jadi setiap kali dia kolaps, kadang kejang tiba-tiba pingsan begitu, cuman dikasih minyak angin. Minyak angin, ya ditaruh aja minyak angin gitu. Ya karena pedes hidup lagi Bapak Ibu. Yalah, minyak angin jadi pedes. Ini minyak angin dari Pulau Buru lagi. Pulau Buru itu kan pusatnya minyak angin di sana, kayu putih di sana Pulau Buru. Saya beberapa kali ke arah Ambon Bapak Ibu. Itu hidup lagi. Ya, tapi nanti kolaps lagi. Kasihan Bapak Ibu. Jadi tapi memang ya, makanya yang belum ikut KOR tergabunglah di KOR. Komunal itu memang luar biasa, sumber sukacita. Makanya kalau komunal penuh sukacita lain. Sukacita itu menular loh. Tapi kepahitan juga menular. Saya makanya paling gak suka deket orang yang omongannya negatif terus. Saya agak menjauh, bukan benci. Karena itu nular. Sukacita itu nular. Makanya di rumah sukacita tularkan pada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu tahu gak? Ini anak diterima di komunal, di Komsel KOR begitu. Diterimanya apa? Main bola, ayo main bola. Lah kadang kalau pusing nggak jelas, gawangnya sendiri dibobolin. Karena pusing nggak tahu gawang kawan mana, gawang lawan. Tapi temennya ketawa, diterima saja ketawa. Walaupun ya mungkin, loh gimana kok gawang sendiri dibobolin? Karena temennya takut kualat, sebab mau mati.
Kan dokter ngomong 3 bulan lagi. Terus kemudian ikut vokal grup gereja, diterima juga, diterima. Makanya penerimaan itu membuat orang sembuh. Udahlah, orang diterima saja. Apakah yang saya lakukan Tuhan setuju? Belum tentu. Apakah Tuhan terima saya? Yes. Saya ulangi, apakah yang saya lakukan Tuhan setuju? Belum tentu, walaupun atas nama pelayanan. Sebab sekarang atas nama pelayanan gak pelayanan juga. Tapi apakah Tuhan terima saya apa adanya? Yes, Tuhan itu terima kita apapun kondisi kita. Bapak Ibu diterima, ikut vokal grup. Suara berapa? Suara 1, nyanyinya suara 3. Ya oke, ketawa temen. Tahu Bapak Ibu, 3 bulan gak mati, setahun gak mati, 5 tahun gak mati, 7 tahun kemudian sekolah pelayaran, badan six pack, berkarir di pelayanan, nikah, punya 2 anak, 30 tahun belum mati, 35 tahun belum mati. Temen saya ketemu dia setelah sama-sama tua, begitu ketemu di bandara, keren, diberkati. Temen saya langsung refleksnya begini, kok belum mati? Sebab teman-temannya yang lain pada mati. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya kaget. Enggak, ini asli, based on the true story. Waktu teman saya cerita, saya kaget. Dia bilang begini, 1 kali saya kolab, saya mau mati. Saya pikir itu hari terakhir hidup saya. Ada pendeta dari desa, enggak berteori teologi ya, cuman ngomong begini, kamu tertawa saja, bersuka cita saja, Tuhan pasti tolong. Jadi apa-apa dia bersuka cita. Hidup tuh. Sampai sekarang masih hidup. Punya anak, anaknya kuliah, badannya keren, pangkatnya lumayan tinggi di kelautan. Sampai saya berkata, oh my God. Ya, oke. Kayaknya kurang sukacita ini. Enggak lah, sudah enggak harus terpaksa tertawa. Cuman saya beritahu aja. When you are in the king's presence, please, you cannot long face. Sebab itu menghina raja. Kalau saudara ada di hadirat raja, dilarang cemberut. Karena berarti saudara berkata raja nggak kaya, raja nggak mampu. Raja kaya, raja mampu. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mengendalikan semuanya. Halo? Kayaknya gagal khotbah saya hari ini. Enggak lah, saya tetap khotbah. Sukacita. Pak Rubin sukacita. Oh iya. Ada susah? Susah juga. Ada kurang? Kurang juga. Tapi miskin? Oh tidak. Saya tidak miskin. Kurang biasa. Asal jangan kurang ajar. Tapi sukacita, Pak. Keluarga kita penuh sukacita. Oh iyalah. Saya kalau masuk rumah bisa menghirup. Mana rumah atau mana home sama house beda ya. Bangunannya bagus tapi nggak rumah. Oh di pelayanan saja saya bisa rasa kok. Di gereja mana saya bisa enjoy. Di sini enjoy lah saya. Ya karena ada Pak Erik, ada itu. Ya ada Bro Joni lebih enjoy lagi. Sebab kita sudah bercanda tapi kudus. Daripada jaim tapi najis. Ya bro. Atau bro sudah berubah sekarang. Sudah terlalu kudus. Enggak lah ya. Enggak, dia sahabat baik saya. Cuman enggak pernah traktir saya terakhir ini. Sebab kita sama-sama sibuk ya. Atau saya traktir bro sebentar. Nah oke. Filipi 4. Jemaat pertama Eropa adalah Filipi. Jadi saudara jangan berpikir Filipi ini jemaat Timur Tengah. Ini Eropa. Eropa menghadapi roh luar biasa. Namanya kesombongan. Ialah pusat kebudayaan, pusat pemerintahan. Tapi Paulus berkata begini. Coba kita lihat. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nah ini dia. Bersukacitalah senantiasa. Tahu senantiasa? Seperti menghirup nafas. Continually. Saudara duduk bernafas, saudara jalan bernafas. Saya khotbah bernafas. Saya tidak perlu berpikir bernafas untuk saya bernafas. Karena kalau saya berhenti bernafas berarti mati. Jadi orang kalau tidak punya sukacita, mati. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bukan dalam duit loh. Duit hilang, cemberut. Fasilitas hilang, cemberut. Dalam Tuhan. Katakan dalam Tuhan. Dalam Tuhan bahasa aslinya entheos. N itu dalam, theos itu Tuhan. Dari kata entheos muncul kata Inggris, enthusiasm, semangat. Saya pelayanan sudah hampir 45 tahun. Capek, kadang capek. Apalagi yang dikhotbahin gak berubah. Capeknya luar biasa.
Tapi orang berkata, kok tetap semangat Pak? Iya. Saya tidak mengejar apapun. Tidak kedudukan, nggak apa. Saya tidak kejar pelayanan. Saya tidak harus ada di gereja besar. Buat saya kecil besar sama kok. Sorry ya kalau ada pendeta udah dijadwal di gereja kecil, kemudian gereja besar jadwal di hari yang sama, dia batalin yang kecil. Dia bukan pendeta. Dia pendekar. Oh ya, saya tegas soal ini karena ini prinsip Bapak. Ya. Apakah saya semangat karena di NDC? Enggak. Di kampung manapun saya semangat. Di pedalaman manapun saya semangat. Karena sukacita saya tidak mau dipengaruhi oleh yang dari luar. Sukacita mesti dari dalam. Karena ini penting. Nah kemudian ayat yang kelima dikatakan begini. Coba lihat. Ini jam agak dilanggar gak apa-apa ya. Karena kita ibadah lagi jam 5 Pak. Boleh ya Pak? Ya cuman saya capek juga. Jadi ya saya gak mau panjang-panjang juga. 5 kali ibadah ya. Ya, saudara enak dengerin khotbah lah pastor. Khotbah. Ini 5 kali. Dari itu dia ngomong terus. Ini sebentar saya pengen diem sama sekali. Saya akan kabur kemana, saya diem. Saya tidak mau dikawal lagi loh hari ini ya. Ya selesai, tugas saya selesai. Jadi ya siapa yang ngawal kata Pak Erik. Saya juga capek liatin Bapak. Oke ya. Enggak lah. Bapak enggak begitu. Pak bercanda, saya sudah minta izin loh tadi ya. Saya candain Pak Erik ya. Oke, nah ini dia. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Saudara kalau mau tahu end times, akhir zaman, lihat 3 tanda. Tanda langit, tanda bumi, tanda gereja. Ini ngeri. Tanda langit sudah nggak jelas. Iklim sudah berubah total. Tanda bumi, oh iya. Siapa sangka tiba-tiba mendadak songkak. Di sebuah hari perayaan Israel. Tiba-tiba di bang. Ratusan orang ditawan. Semua geopolitik berubah sekarang. Cepat. Ukraina, Rusia belum selesai. Pasokan pangan terganggu, pupuk terganggu. Tiba-tiba. Ini kalau nggak selesai terus, saya nggak tahu. Oh ya, lihat aja tanda langit, tanda bumi, tanda gereja. Tanda gereja apa? Gereja sekarang dalam kondisi diserang begitu masif. Kekristenan sekarang lagi dihajar begitu luar biasa. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, gereja dimurnikan. Diserang lewat medsos, diserang lewat cara apa saja. Oh iya, nggak apa-apa. Saya bahkan berkata, tolong telanjangi saya. Saya mau. Nah ya pendeta harus diuji, pendeta harus itu. Nggak apa-apa. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya, kritik saya. Ngomong kalau kalian lihat ada sesuatu bahasa pelayanan cari duit, beritahu saya, tegur saya. Oh iyalah. Ya, kita ngajar kan harus punya keteladanan Bapak Ibu. Oh iya, saya sudah pada titik itu tuh sama orang-orang. Kalau Kak Rubin punya hal-hal yang jahat, yang salah, memanfaatkan kalian, atau punya pengajaran mulai aneh-aneh, mementingkan diri sendiri, beritahu saya, tegur saya. Saya tidak akan kemudian marah. Enggak. Ya kita mesti terbuka saja, jadi surat terbuka. Tapi memang gereja lagi diserang. Tapi saya tetap yakin, gereja alat terakhir Tuhan, untuk Tuhan menggenapi kehendaknya atas muka bumi ini. Makanya saya berharap sebagai saudara NDC akan jadi gereja yang tetap kuat dalam kebenaran, tetap bergerak misi. Kan gereja ini kuat di misi. Yalah. Nah, oke. Ayat berikutnya coba kita lihat. Ayat yang keberapa itu? Jadi tadi 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang bersukacita paling gampang bersyukur. Orang gak bersyukur berarti orang kurang. Orang kalau cukup pasti gampang bersyukur. Orang kalau kurang susah bersyukur. Jangan khawatir, katakan khawatir. Khawatir itu sempit membuat stres. Kenapa orang sempit? Karena nggak punya pandangan luas. Kenapa orang sempit? Karena semuanya terbatas. Kenapa orang sempit? Karena itu tadi. Dia tidak gampang bersyukur. Kenapa stres? Apa yang menjadi kerinduannya nggak terjadi. Makanya kemudian stres. Padahal harusnya kan kerinduan Tuhan yang terjadi. Bukan kerinduan saya. Saya dulu tidak pernah berpikir jadi pendeta. Saya mau jadi pengusaha. Sebab papa saya jatuh bankrupt. Saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Saya tidak mau susah. Saya tidak mau dihina orang. Saya sekolah keuangan. Tapi di perjalanan hidup Tuhan tangkap saya. Makanya saya punya calling ini bukan dari manusia. Makanya saya tidak mau mencari kepentingan dari manusia. Ya Tuhan panggil saya dalam keadaan yang memang secara spesifik. Tiap orang punya calling. Pak Yosia punya calling.
Pak Erik punya calling, semua punya calling. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk jangan khawatir. Khawatir itu tidak boleh, karena khawatir itu selalu nah ini bahasa saya, mencekik kita supaya susah bernafas. Covid kemarin kenapa? Orang bisa mati karena ketakutan. Bukan virusnya lagi, ketakutannya Bapak Ibu. Coba, iyalah diisolasi tiba-tiba keluarga nggak bisa jenguk. Jadi orang mati bukan karena virusnya, orang mati karena ketakutannya. Dan memang ketakutan ini memenjara orang. Makanya sukacita kekuatan kita. Saya tidak tahu sementara saya khotbah ini ada yang lagi khawatir, takut mati, takut usaha gimana, takut anak-anak gimana. Tidak tahu. Ada yang sedang begini. Sebagai hamba Tuhan saya beritahu, jangan khawatir. Amin. Ya, makanya ayat 7 berkata begini. Ini ayat luar biasa. Ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Pak Rubin, sukacita itu penting kenapa sih? Ya, sebab begini Bapak Ibu. Sukacita itu penting kenapa? Karena ini kekuatan kita. Ya, ini kekuatan kita. Coba. Orang ngomong begini, oke, Pak, ke depan ini susah loh Pak. Silakan. Oh, ini berat loh, dolar makin tinggi. Silakan. Ya. Orang berkata, Pak Rubin gak takut, nanti ke depan bagaimana? Orang ngomong begini, kondisi gak gampang loh, kekristenan gak mudah loh ke depan, susah loh. Saya ketawa saja. Kenapa saya ketawa? Karena Tuhan suka tertawa. Oke, Mazmur pasal 2, coba kita lihat sebentar. Ada gak ayatnya? Saya kasih ayatnya ya kalau gak salah. Mazmur 2 ayat yang pertama. Coba, ini dia lihat, ini dia. Ayat pertama sampai mungkin ayat 3 atau berapa, tidak harus sampai ayat 5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ribut semua sekarang. Orang saling benci, orang saling tuding, roh rasis begitu merajalela. Oh iya, di mana-mana orang saling menyalahkan. Rusuh bangsa-bangsa. Kemudian ayat berikutnya, ini dia, ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan pembesar-pembesar bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Coba, oh iya, teman saya ngomong begini, Pak Rubin, di Australia makin sulit, orang Kristen sekarang makin dipersulit. Oh ya? Tadi saya lihat postingan satu, ya tiba-tiba lagi lihat postingan di Instagram. Di Eropa orang diserang kiri, di beberapa tempat orang diserang kanan. Ya, tadi lihat poster itu, apa sih? Last Supper. Last Supper diganti dengan apa, Bapak Ibu tahu? Pria semua yang jadi wanita memerankan Yesus dengan murid-muridnya. Ini terjadinya di Perancis, bukan di tempat lain. Ya, saya tadi lihat. Ya, saya kasih tunjuk ke Pak Erik. Saya tidak sebutkan itu IG-nya siapa. Saya kaget. Ini di Perancis. Jadi Last Supper tahu ya, perjamuan kudus. Itu sudah dilecehkan. Yesus di tengah dengan 12 murid. Semuanya adalah laki yang jadi perempuan. Oh my God. Prancis loh ini. Ya. Saya sampai berkata, wow. Tekanan gak gampang. Ya, saya punya bahasa terbatas Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, kan Alkitab sudah katakan. Ayat yang ketiga, coba lihat. Coba lihat ayat ketiga. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka, membuang tali-tali mereka daripada kita. Orang mau keluar dari sistemnya Tuhan. Ya, saya sudah mendengar di beberapa negara barat yang dulunya Kristen ngomong, kita sudah post Christianity, Kristen kuno. Bahkan saudara tahu sekarang ini, ya saya tidak bisa ngomong lebih tajam ya, tekanan aniaya tersistemik dan masif. Ya, harus bersiap menghadapi ini. Oh iya, nanti satu kali mungkin kalau orang ngaku Kristen tidak bisa lagi berdagang, saya nggak tahu. Ya, ini kalau sudah sampai pada itu, ini nggak gampang memang. Tapi nggak apa-apa kan, Alkitab sudah nubuatkan. Tapi responnya Tuhan kayak apa coba? Coba lihat ayat yang keempat. Ya. Coba lihat. Boleh baca sama-sama ya? Kita baca sama-sama.
rusuh, kacau, luar biasa. Tohu bohu kosek, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tohu bohu kosek. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sama 2 Timotius 3, seperti Kejadian 1 ayat yang kedua. Tohu bohu kosek, belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Kacaunya luar biasa. Itu para ahli teologi berkata, itu waktu Lucifer dan pasukan yang memberontak dibuang ke bumi. Kacau semua. Setan memang bikin kekacauan. Tapi Alkitab berkata, yuk baca dengan antusias. Saya berharap kita antusias. 2, 3, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Tuhan ngomong gini, kalian mau bikin apa sama saya? Kalian mau bikin apa? Ya, dia tetap pegang kendali. Makanya kalau orang berkata, saya tes saja. Bapak Ibu kalau dengar ini bisa tertawa gak? Ke depan susah, dolar makin gak karu-karuan, inflasi, kondisi krisis, virus-virus baru akan muncul. Yuk tertawa saja. Kalau orang katakan begini, Pak Rubin ke depan ngeri loh, kondisi begini, geopolitik begini, semua begini, orang akan banyak stres. Saya ketawa. Ya, kan gak ada yang ketawa bersama saya. Loh, ketawa saja. Pak Raymond, ketawalah. Ketawa, lu ketawa. Pak Erik, ketawalah. Ya, ketawa. Udah ketawa saja. Kenapa ketawa? Karena kita tahu Tuhan berdaulat. Kenapa kita ketawa? Karena Tuhan berkuasa. Kenapa kita ketawa? Karena Tuhan menyelesaikan semua. Ketawa kenapa? Karena Tuhan pegang masa depan. Ketawa kenapa? Karena dia tak terkalahkan oleh apapun. Ketawa saja. Makanya dilarang cemberut. Jangan kayak kuda belum tumbuh gigi. Sorry ya, datang ke rumah Tuhan kok cemberut. Maaf, kalau cemberut itu di kuburan sih. Satu kali itu papa rohani saya meninggal. Orang dunia kaget semua. Tahu nggak? Meninggal. Ibadah penghiburan sampai tutup peti. Sorak-sorai terus, kayak nyanyi lagu-lagu. Ya, kayak lagu, jingkrak-jingkrak begitu. Coba, orang dunia ngomong, ini dan semua ini orang Kristen. Orang meninggal kok sukacita. Ya mereka nggak tahu, kan nggak meninggal, cuman tidur. Nanti kekasihnya datang bangun lagi. Kalau ada kepercayaan yang berkata orang mati tidur, itu cuman Yesus. Lo Lazarus lagi tidur. Tidur saja. Papa saya sudah meninggal, beliau lagi tidur. Nanti satu kali kekasihnya datang, bangun lagi. Itu yang haleluya Pantekosta, saya yakin ya. Enggak lah, tapi memang haleluya. Ya. Enggak usah takut kematian pertama. Yang ditakutkan kematian kedua. Itu hukuman selama-lamanya. Kenapa sukacita? Sebab begini, keselamatan dari Tuhan itu cukup. Loh, kurang yakin. Keselamatan dari Tuhan cukup. Saya beritahu Bapak Ibu, nangislah berdarah-darah, pukul diri kita, berpuasa berhari-hari, duduk di debu. Kalau keselamatan sampai hilang, saya mending gak punya apa-apa daripada hilang keselamatan. Boleh gak punya mobil, please. Boleh gak ada rumah bagus, please. Boleh gak ada apapun, asal tidak kehilangan keselamatan. Saya mending mati daripada hidup tanpa keselamatan. Oke, Mazmur 51 ayat 13. Ada film bagus, judulnya Run Baby Run, based on the true story. Saya tahu film ini sudah lama. Pemerannya Eric Estrada yang dulu main film Chip. Ada yang tahu film Chip? Polisi 2. Tahu film Chip? Tolong lambaikan tangan. Yang tahu berarti sudah tua. Oke. Gak apa-apa juga. Tahu enggak? No. Itu film bikin kita nangis. Film menceritakan seorang mafia Sisilia dari generasi sekian yang hijrah dari Italia ke New York, kuasai perdagangan obat bius, kuasai minuman keras, kuasai pelacuran, mafia ganas. Namanya Nicky Cruz. Gak ada yang berani. Yo, ini pengaruhnya di New York, terutama di Brooklyn. Saudara, ada hamba Tuhan namanya, tiba-tiba lupa, Wickerson. Depannya saya lupa. Ada. David Wickerson. Ya, David datang, Nicky, Jesus love you. Apa? Gak ada yang hargai saya. Keluarga saya saja buang. Saya ini bukan manusia.
Tahu satu kali David ngadakan acara KKR, bikin di tenda. Zaman dulu belum ada gedung yang gede-gede, jadi pakai tenda. Ribuan orang datang. Panitia penting kan, usher, kemudian panitia apalagi, musik, panitia yang lain. Nicky Cruz dan gengnya diajak jadi panitia KKR. Imagine gak? Mafia diajak jadi panitia KKR. Jadi apa mereka? Orang tebak security. Yalah, kalau security berarti begini, rohani dijaga malaikat, jasmani dijaga preman. Tapi yang aneh, ini dia. Nah, ini bukan cerita biasa, Bapak. Nicky Cruz dan gengnya dijadikan pengedar kantong kolektor. Keren ya, preman jadi pengedar kantong kolektor. Bagus itu, ide cerdas. Karena pasti hasil kolektornya pasti tinggi. Orang takut memberi sedikit ditendang, masa buat Tuhan sedikit, kasih yang banyak lah. Ya enggak lah, ini bercandanya saya. Tapi Bapak Ibu, David khotbah, altar call selesaikan, semua selesai. Nicky dan gengnya di belakang, uang berkarung-karung, puluhan karung. Mereka ada di satu ruangan. Anak buahnya ngomong, Nick, lari yuk. Uang banyak, ini dapatkan uang paling enak. Sudah tidak dikejar-kejar polisi, diiringi lagu lagi. Kan persembahan tadi nyanyi kan. Bapak Ibu, Nicky tiba-tiba pegang pistolnya. Siapa berani lari, hadapin saya dulu. Anak buahnya kaget, matanya merah, bukan marah. Dia tahan air mata. Cuman buat preman, nangis itu kan cengeng. Pria sudah, jangan sombong. Nangis-nangis saja. Makanya katanya ini bercanda. Pria lebih cepat mati daripada wanita, karena tidak bisa menumpahkan perasaannya akibat sombong. Saya suka nangis di hadirat Tuhan. Orang kalau nangis mata bersih bening, lihat uang beda, lihat istri beda, lihat hidup beda. Pria menangis, tetesan air matanya membuat subur tanah di mana dia berdiri. Pria kalau tanahnya subur, nabur apa saja menuai. Karena tanah terkutuk akibat pria. Harus tanahnya subur, tetesin dengan doa syafaat. Loh, itu bahasa profetik itu. Bapak Ibu tahu, David datang dan berkata, Nick, how are you? Sambil ketawa. Oh good pastor. Tiba-tiba David berkata, Nick, thank you banget loh Nick. Kamu berharga, KKR bagus, semuanya bagus. Nggak ngomong rohani, cuma dia apresiasi Nicky. Tiba-tiba Nicky coba tahan-tahan, coba tegar. Tiba-tiba dia dilawat Tuhan, nangis, teriak, anak buah kaget semua. Biasanya tembak-tembakan nggak nangis, bentur-bentur apa nggak nangis. Ini yang Nicky katakan, hari ini saya nggak pernah diakui keluarga. Orang anggap saya kayak binatang. Di keluarga saya saja saya dibuang. Tapi hari ini ada kekuatan yang menebus dan membeli saya dari dalam. Kekuatan itu namanya kasih yang lahir dari keselamatan. Bapak Ibu tahu, orang ini dirikan pelayanan namanya Teen Challenge. Salah satunya Bill Wilson lahir dari pelayanan ini. Ribuan anak di Brooklyn dilawat Tuhan. Siapa? Mantan mafia jadi pendeta. Yang nggak boleh mantan pendeta jadi mafia. Ya, saudara, saya duduk dengar cerita ini berkata, makanya ya aduh, kalau orang tukar keselamatan sama duit itu ngeri. Oke, Mazmur 51. Saya harus selesai sebentar, ayat 13 sampai 14. Ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Ini waktu jatuhnya Daud sama Batsheba. Daud berkata, ambil tahtaku, ambil hartaku, ambil semuanya, ambil kedudukanku, ambil semua, ambil, rebut semua, silakan, ambil gelarku, ambil kedudukanku, ambil istanaku. Karena anaknya memberontak, namanya Absalom. Tapi dia berkata, yang penting Tuhan. Ayat yang ke-14. Orang tukar uang demi apa? Firman dilanggar. Saya sih asli takut. Saya takut. Makanya setiap kali pelayanan Tuhan batalkan jadwal kalau saya sombong. Dan pernah dijawab. Diundang ke Vancouver, visa ada, tiket ada. Mendadak saya kena demam berdarah.
Dokter berkata, jangan pergi loh Pak Rubin, dingin di sana. Karena demam berdarah itu paling jago adalah puskesmas di Indonesia. Sebab di Indonesia kan nyamuknya satu, temennya banyak. Di sana kan gak ada nyamuk. Asli, saya gak berangkat. Gara-gara saya apa? Ngomong sama teman-teman, ini loh mau pelayanan luar negeri. Puluhan tahun yang lalu awal-awal pelayanan luar negeri kayaknya apa begitu. Sama sajalah pelayanan luar sama Indonesia. Tapi itu doa saya, batalkan yang Tuhan tidak berkenan. Daud berkata begini, ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kekirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara, bersukacita karena selamat. Jangan bersukacita karena uang, jangan bersukacita karena rumah, jangan bersukacita karena mobil. Itu semua bisa hilang. Jangan bersukacita karena kedudukan, promosi bisa hilang diganti orang lain. Tapi karena selamat. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi alasan bersukacita karena kita selamat. Udahlah. Saudara, kasihan ya kalau ada orang itu nggak tahu pulangnya kemana. Kalau saudara kan jelas alamatnya pulang tahu, Yesus Kristus. Jadi anytime kita pulang, udah kita tahu kita pulang kemana. Kalau orang nggak tahu pulang kemana, nah itu. Coba. Nah, ini alasan kita bersukacita. Tapi yang berikutnya, kenapa kita perlu sukacita? Sebab hati yang gembira adalah obat. Ya dong. Hati yang gembira adalah obat. Paulus Silas di penjara. Coba, di penjara karena menginjil. Masuk penjara, dikawal, pengawalan berlapis-lapis. Alkitab berkata, mereka nyanyi. Padahal Alkitab berkata Tuhan bernyanyi bersama umatnya. Makanya waktu kita nyanyi tadi, Bapak Ibu ibadah ini saya beritahu ya, ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Jadi Bapak Ibu tadi beribadah, saya tahu ada malaikat di sini yang ikut bernyanyi. Saya tahu Tuhan bertata di dalam pujian kita. Kan kelihatannya biasa, tapi ada kekuatan. Makanya saya percaya waktu ibadah yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Oh iya ada. Loh, saya pergi ke satu tempat Pak belum lama ini. Ada gadis kasihan keluar dari sekolah gara-gara usia 19 tahun, cantik, 14 tahun apa? Keluar darah dan nanah di telinganya dia. Diobati nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu sukacita kita nyanyi kayak tadi, nyanyi sukacita, tiba-tiba mendadak sontak muncul satu panjang kayak satu ruas jari kayak paku muncul dari telinganya. Saya punya fotonya dan saya ada di lokasi. Sejak itu terlepas dia. Saya tahu nih kekuatan sihir. Oh ya, orang kakinya satu panjang, satu pendek, langsung rata. Didoakan teman saya bukan pendeta, cuman doanya dia benar. Kan yang pendek yang kiri, jadi dia berkata, Tuhan panjangkan yang kiri yang sama. Sebab kalau panjangkan, nanti malah kanan lebih panjangan, susah Bapak Ibu. Jadi teman saya doa detail begitu, sembuh loh Pak. Loh saya tidak percaya mujizat, nggak mungkin. Saya ngalami mujizat dalam hidup ini. Saya beberapa kali mau mati, Tuhan tolong. Ya. Saudara, yuk bersukacita. Karena begini, sukacita kita itu adalah hati yang gembira, itu obat. Ya, orang kalau itu apa sih namanya? Apa sih? Hormon endorfin. Betul ya, endorfin ya. Sukacita. Oh iya, orang itu kalau sukacita udah awet muda, nggak perlu ditarik-tarik, tarik kanan pelorot kiri, tarik kiri pelorot kanan, tarik dua-duanya pelorot semua, saudara ya. Udah sukacita saja. Amin. Oh iya, sukacita. Jadi Paulus nyanyi suara satu, Silas nyanyi suara tiga. Tuhan bernyanyi bersama mereka. Tuhan ambil suara bass. Kemudian kaki Tuhan gerak-gerakkan pada langit tatanya, bumi tumpuan kakinya. Jadi waktu dibegini, ya gempa bumi terjadi. Ya bolehlah nafsirkan begini, bolehlah. Lo gak sesat lah. Kan ada Tuhan bernyanyi bersama umatnya, lepas semua. Amin. Iya. Udah selesai. Saya ngajak nggak ada sukacita, saya selesai saja. Tapi tetaplah bersukacita, sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita.